Saudara, saya ada hari ini di kota Seoul di Korea. Saya melihat sebuah perubahan bangsa dari bangsa yang hancur akibat perang saudara, kemudian mereka bangkit menjadi sesuatu yang ajaib sekali. Tapi beberapa hari ini ketika saya di kota ini, saya merenungkan banyak hal, dan saya datang ke Tuhan, saya menghadap kepada Tuhan. Saya melihat bahwa ada perubahan-perubahan dalam masyarakat Korea, yang tadinya menjadi bagian daripada pusat kegerakan doa dunia, di mana setiap tahun orang datang berbondong-bondong untuk berdoa bersama-sama. Tapi hari ini saya melihat sebuah perubahan yang berbeda. Ada begitu banyak orang datang ke negara ini untuk mengagumi akan kemajuan mereka dan semua hal yang ajaib yang mereka dapatkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya teringat akan firman Tuhan, sebuah kisah daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Israel. Suatu hari, kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja bernama Rehabeam. Tuhan memberkati dia dengan ajaib sekali. Dan dalam berkatnya itulah dia menjadi kuat. Dan begitu dia menjadi kuat, bahkan Alkitab berkata, dia membuktikan dirinya kuat. Dan ketika dia menjadi kuat itulah dia mulai meninggalkan akan Tuhan dan tidak setia, dan bahkan menyembah kepada ilah yang lain. Saudara, pada akhirnya Tuhan harus mendisiplin hidupnya. Saya belajar bahwa seringkali Tuhan itu pertama-tama bicara dengan kita. Dia memberikan kepada kita akan peringatan, akan warningnya, akan larangannya. Apa yang kita boleh, apa yang tidak boleh. Dan Tuhan dengan tegas berkata, yang ini jangan kau masuki. Tapi seringkali manusia tidak pernah bisa belajar, dan hanya dengan kata-kata saja cukup untuk diberitahu apa yang terbaik buat hidupnya. Akibatnya Tuhan harus bertindak. Raja Rehabeam ketika dia mulai melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan begitu marah. Dan kemudian diizinkannya lah berbagai masalah, musuh, peperangan datang. Dan akhirnya membuat raja ini dan semua penatuannya bertobat. Mereka berkata, Tuhanlah yang benar. Tapi Tuhan melihat hati mereka yang paling dalam. Pertobatan oleh karena sebuah hajaran seringkali memang membuat orang sungguh-sungguh bertobat. Tapi tidak sedikit pula yang berkata bahwa aku bertobat karena sebetulnya aku takut dengan segala macam hal yang bisa menimpakan hidupku. Saudara sekalian, Rehabeam rupanya seperti itu. Dan Tuhan berkata, sekalipun mereka sudah bertobat, aku tetap akan menyerahkan mereka dalam kekuasaan tangan orang lain. Dan Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, saya melihat seperti bangsa ini. Di saat mereka menderita, waktu mereka mengalami kesusahan karena perang saudara, mereka mencari Tuhan. Tapi begitu orang menjadi kuat, dia menjadi kaya, dia punya semuanya. Kecenderungan hati kita untuk meninggalkan Tuhan begitu besar. Kita cenderung untuk mengatakan, aku tidak membutuhkan Tuhan lagi. Aku bisa membuktikan diriku kuat. Dan di saat seperti itulah, itu berbahaya sekali. Satu hari tiba-tiba Tuhan akan berkata, kamu harus tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Saudara sekalian, bangsa Indonesia sedang berkembang dengan luar biasa. Di mana-mana kita melihat bangsa kita mendapatkan pujian oleh karena kemajuannya. Saya mau berkata, mari belajar dari bangsa lain. Di saat kita diberkati Tuhan, jangan hati kita menyimpang. Kita harus dari awal bisa mengerti, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan jauh lebih ajaib dibandingkan pengabdian kita kepada kerajaan dunia. Saya berdoa, kalau Tuhan berkata, jangan masuk. Kalau dia berkata, jangan langgar ini. Belajarlah taati apapun yang dia katakan. Dan mari dari awal kita mengerti, mengabdikan diri kita kepada Tuhan jauh lebih ajaib dibandingkan kita harus mengabdikan diri kita kepada dunia. Saya berdoa bahwa hari-hari ini, hidup kita, Anda dan saya, akan terus berpaut kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Mari mengabdi kepada Tuhan yang hidup dan jangan kepada dunia ini. Anda akan lihat anugerah Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Saya berdoa
Dimanapun engkau berada, tangan Tuhan menyertai, memberkati, melingkupi hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.